Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi orang yang dekat dengan Tuhan merupakan sebuah kebahagiaan. Seringkali mungkin kita merasa terpaksa karena selalu dikatakan mari dekat dengan Tuhan. Namun percayalah saudara, menjadi karib dengan Tuhan itu adalah rahasia hidup yang diberkati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Mazmur 25 ayat 14 berkata demikian. Tuhan itu karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, bukankah seringkali kita bertanya, bagaimanakah mengenal kehendak Tuhan? Karena bagi kita merasa kehendak Tuhan itu sebuah misteri. Dan dari situ, ada dalam hati kita seakan-akan Tuhan itu memang tidak mau menyatakan kehendak-Nya. Namun firman Tuhan hari ini tidak berkata demikian. Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi, tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 55 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 dia dapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sodom dan Gomora adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Sehingga banyak orang mengeluh tentang kota-kota ini. Bagaimana mereka mengeluh kemungkinan mereka pernah datang ke kota ini.
Dan mereka melihat bagaimana kejinya dan jijiknya penduduk kota Sodom dan Gomora di dalam hidup yang tidak bermoral. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari kisah ini bagi kita? Saudara, yang pertama-tama adalah penyataan Allah adalah anugerah dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah mau menyampaikan sesuatu kepada kita, itu merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan berpikir untuk menghukum Sodom dan Gomora, maka Allah, dia memberitahukannya kepada Abraham. Karena Abraham itu adalah orang percaya. Sebetulnya Tuhan tidak punya hutang apapun kepada Abraham untuk memberitahukan rencananya. Namun karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan memberitahukannya kepada Abraham rencana-rencananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ketika Tuhan menyatakan rencananya kepada kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan, itu adalah kasih karunia kepada kita. Apakah kita peduli kepada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, seluruh rencana-rencananya, yang tentunya yang terdapat dalam firman Tuhan? Saudara, ketika kita tahu kita mendapatkan satu hak istimewa, boleh mengenal Dia dan mengenal rencananya, maka saya percaya kita akan peduli, kita akan membaca dan merenungkannya. Karena tidak kepada semua orang Allah memberitahukan rencananya. Dengan membuka, mencelikan mata rohani orang itu. Mari kita menghargai ketika Tuhan melalui firman-Nya berkata-kata kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang peduli kepada keluhan daripada orang. Saudara-saudara, banyak orang telah mengeluh mengenai Sodom dan Gomora. Saudara, siapakah orang-orang itu? Alkitab tidak memberitahukannya. Namun saudara perhatikan bagaimana Tuhan, Dia mendengar keluh kesah itu. Yang mungkin juga bukan dalam rupa doa. Tetapi mungkin mereka mengalami kesulitan ketika berada di Sodom dan Gomora. Mereka mengalami penderitaan karena orang-orang keji yang tinggal di sana. Tuhan tidak tutup mata, saudara. Tuhan turun tangan. Tuhan mendengar keluh kesah itu dan Tuhan bertindak. Oleh karena itu Tuhan datang ke kota Sodom untuk menyaksikan sendiri apa yang terjadi di kota Sodom itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita percaya kepada Dia. Karena Dia mendengar keluh kesah kita. Segala kesulitan kita, pergumulan kita. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh, yang tidak peduli dengan kita. Tapi Dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang berjalan bersama kita dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kita bersyafaat bagi orang lain. Saudara, doa syafaat seringkali menjadi doa yang kalau kita lakukan pun, kita lakukan dengan hambar. Tidak ada semangat. Tapi tahukah saudara, Abraham boleh berdoa syafaat karena Tuhan memberikan dia kesempatan bersyafaat kepada Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan bagaimana Tuhan murka kepada Sodom dan Gomora. Dan ingat saudara, di kota Sodom ada Lot dan keluarga. Dan Abraham tentu ingat akan Lot dan keluarga itu. Kalau Tuhan musnahkan kota itu, berarti Lot dan keluarga pun terancam. Saudara, ketika Tuhan memberitahukan kepada Abraham rencana Dia, ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Abraham supaya Abraham berdoa syafaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa syafaat merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
sebagai anugerah, di mana kita boleh berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Saudara, jadilah orang-orang yang mempunyai hati bagi orang lain. Jikalau kita tidak punya hati bagi orang lain, apapun yang kita tahu, kita pun tidak peduli dengan orang lain. Saudara, ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita, mendidik hati kita, supaya kita lebih peduli kepada orang lain. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Sehingga Tuhan mendengar seru doa Abraham. Berkali-kali Abraham menawar. Dan Tuhan terus mendengarkan seru doa syafaat Abraham. Artinya, Tuhan berkenan kepada orang percaya yang punya hati bagi orang lain. Dan bersyafaat kepada Tuhan. Mari saudara, jadilah orang percaya yang dipercaya Tuhan untuk berdoa, bersyafaat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Atas berkat yang Tuhan berikan pada firman-Mu, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang mendengar keluh kesah kami. Engkau adalah Allah yang menyatakan rencana-rencana-Mu kepada kami yang percaya kepadamu melalui firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami peduli kepada rencana Tuhan, kepada firman-Mu, kami terus menggali dan menggumulinya. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Dan kami belajar ya Tuhan. Ketika kami tahu lingkungan kami, situasi kami belajar bersyafaat. Karena itu adalah hak istimewa daripada anak-anak Allah. Boleh berdoa, bersyafaat bagi orang lain kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini kepada orang-orang yang kami ketemu. Kami belajar berdoa bagi mereka. Karena mereka butuh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.